Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KMU, selamat siang. Apa kabarnya nih hari ini? Oke, perkenalkan saya Tiara Prabasari Karina yang akan menemani sahabat KMU di siang hari ini yang akan talk show dengan Dr. Rina. Oke, hari ini kita akan mengulas tentang tips menjaga kesehatan mata saat bekerja bersama salah satu dokter spesialis mata kita, yakni Dr. Rina Wulandari, spesialis mata. Oke, kita sapa dulu ya. Selamat siang Dr. Rina. Halo Mbak Tiara, apa kabar? Apa kabarnya hari ini dokter? Baik ya? Saya juga baik, alhamdulillah. Gimana nih? Sibuk ya? Enggak juga. Terima kasih loh ya atas kesempatannya ya, senang deh diundang. Aku belum mengucapkan terima kasih. Ternyata dokter sudah mengucapkan terima kasih dokter. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih karena Dr. Rina udah meluangkan waktunya untuk talk show bersama kita hari ini. Perlu diketahui ya teman-teman, Dr. Rina ini berpraktek di klinik mata utama klinik mata KMU Gresik, salah satu cabang kita di Gresik ya. Oke, juga reminder juga bagi sahabat KMU yang memiliki pertanyaan bisa tulis di kolom IG atau di YouTube ya, karena ada door prize menarik dan hadiah, yakni e-money sebesar 100.000 dan voucher pemeriksaan gratis di klinik mata KMU sebesar 150.000. Seperti itu. Oke dokter, menjaga kesehatan mata itu penting kan ya dok ya? Ya jelas ya, itu kan indera kita pakai untuk bekerja, beraktivitas, semuanya kita harus menggunakan mata, jadi ya pasti penting ya, untuk menjaga. Kan? Lah, seiring dengan peningkatan teknologi yang sekarang ini dok, sayang sekali dari teman-teman sahabat KMU ini banyak. Dah. Kebetulan juga nih dok, di tanggal 12 Oktober kemarin kita memperingati, apa dok namanya? World Sight Day. Benar, World Sight Day. Apa sih World Sight Day itu? Kita akan mengulas tentang WSD itu apa sih bersama Dr. Rina. Oke Dr. Rina, lanjut. Langsung aja ya ke intinya ya. Sebenarnya apa sih World Sight Day itu? Momen apa sih sebenarnya dok? World Sight Day itu adalah hari penglihatan sedunia. Jadi kita menyepakati semua orang yang bergerak di bidang kesehatan mata secara internasional memperingati suatu hari bahwa kami para tenaga medis di bidang mata itu harus melakukan promosi yang lebih tinggi lagi mengenai kesehatan mata dan juga memastikan bahwa awareness mengenai kesehatan mata ini bisa kita lakukan untuk menerapkan langkah-langkah itu tadi, menjaga mata nih. Ya, kalau misalnya kita bicara mengenai love your eyes at work, karena sebenarnya maknanya lebih dalam lagi, karena to work you have to love your eyes. Kita bekerja menggunakan mata kita beraktivitas, mencari nafkah untuk diri kita sendiri dan juga keluarga kita itu menggunakan mata. Tentunya. Namanya salah satu aset penting juga ya dok ya, karena tanpa mata juga gimana gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya umumnya nih dok, kalau misalnya di waktu diperiksa gitu ya, kalau dari para pekerja itu keluarnya apa sih dok? Kita bagi dulu ya. Jadi kan kalau misalnya kita biasanya secara general kita akan membagi pekerjaan itu white collar dan blue collar. Jadi kalau misalnya white collar itu orang-orang yang cenderung bekerja di dalam ruangan. Jadi misalnya kayak kita nih, misalnya kita kan banyak bekerja di dalam ruangan. Nah, terus yang paling sering lagi apa? Pekerjaan di dalam ruangan itu identik sekali dengan penggunaan alat digital. Nah, belum lagi kita bekerja di dalam lingkungan yang kering dan dingin, karena sekarang di Indonesia semua banyak sekali debris atau debu atau partikel apapun yang kecil itu bisa menempel pada mata dan itu juga bisa menimbulkan masalah gitu. Kan ini ya salah satunya saya nih, atau dokter juga kan, dokter mata juga nih, kan kita kerjanya itu di dalam ruangan nih dok ya. Terus habis itu kan banyak terpapar AC dan lain-lain. Itu tipsnya dok, kalau misalnya untuk pekerja seperti saya dan teman-teman mungkin sahabat KMU yang sedang bekerja di kantor ya, itu gimana dok? Buat menjaga biar nggak kering-kering amat ya, apakah harus atau vitamin atau gimana dok? Ya, jadi kalau misalnya kita bahas dulu, untuk orang yang bekerja di dalam ruangan itu identik sekali dengan penggunaan alat digital. Jadi entah menggunakan laptop, komputer, atau zaman sekarang misalnya kayak saya nggak setiap hari pakai komputer, tapi saya punya handphone. Ya. Semua orang punya handphone, nggak cuma dipakai telepon, ya, nggak cuma dipakai untuk ngobrol aja, itu dipakai untuk cari hiburan, ya, semua ada dengan internet. Iya, bener banget. Dan itu sudah bisa menimbulkan masalah. Kenapa? Karena alat digital itu bisa menyebabkan kelelahan pada mata.
Dan itu nggak jarang banyak pasien yang datang itu keluhannya cukup dramatis loh. Nggak cuma bilang matanya capek loh. Kadang bisa sampai lehernya sakit, pundaknya sakit. Itu padahal masalahnya simple, adalah rangkaian dari alat digital. Gitu. Terus tadi membahas juga nih, lanjut ya. Kalau misalnya penggunaan alat digital, kenapa sih bikin mata kering juga di luar kita pakai AC? Karena kalau kita pakai alat digital, frekuensi kedip kita sudah otomatis berkurang. Oh bener juga ya. Kan karena fokus banget gitu ya, Dok. Jadi Iya, lupa untuk berkedip nih. Jadi itu sudah otomatis. Sedangkan mata itu dilembabkan oleh air mata, ya kan? Dan air mata itu didistribusikan saat kita berkaca karena ada bekas goresan, bekas luka di situ. Bisa bayangin kan? Dan itu permanen loh. Gitu. Jadi banyak banget pasien yang penglihatannya turun permanen hanya karena kelilipan. Berarti itu benar-benar memang nggak bisa disembuhin ya kalau misalnya ada bekas parutan gitu katanya Dokter Rina Iya, gitu ya? itu nggak bisa disembuhkan. Kalaupun ada alternatifnya adalah mengganti kornea tersebut, tapi ya sudah pasti yang namanya prosedur bedah sebesar itu selalu ada risikonya. Dan satu lagi, belum tentu juga kita cocok dengan pemberinya, dengan donornya. Gitu. Jadi juga prosesnya tidak segampang itu dan tidak juga 100% kita cocok. Jadi boleh dikatakan tidak 100% juga, dengan cara diganti pun akan berhasil dengan baik. Gitu. Tuh teman-teman sahabat KMU dengerin ya. Kalau misalnya kalian, apalagi yang utamanya kalau kerja di manufaktur nih kan resikonya tinggi ya Dok ya, karena tadi meninggalkan jejak lah, itu hati-hati juga. Karena kan memang ya Dok ya, kalau misalnya nih selama pemeriksaan juga banyak kan keluhan kayak gitu Dok, maksudnya dari teman-teman yang bekerja di manufaktur itu banyak yang kelilipan terus nggak sadar diucek malah. Ya, gitu. yang kayak gitu tuh malah selalu bikin masalah. Jadi ya, kalau misalnya kelilipan apapun, tolong dengan sangat jangan sampai matanya ambil sendiri, dan itu macam-macam loh ya. Jadi aku lihat ada di suatu platform video lah yang biasa kita lihat, ada yang dicolek pakai koin, bayangin nggak? Ya. Kok koin gini Ya. Dok? Astagfirullah. Bagaimana caranya dan bagaimana sakitnya juga saya nggak bisa bayangin. Itu dicolek-colek pakai koin, dicolek-colek pakai cotton bud. Saya belum pernah ya, sekali lagi saya ulangi, masalah yang terjadi pada kornea hasilnya selalu permanen. Jangan sampai menyesal saat penglihatannya sudah berkurang, permanen baru menyesal, ya. Dan yang terpenting lagi, love your eyes at work, pakai pelindungnya. Gitu. Jadi jangan merasa saya nggak nyaman, tapi kalau saya pakai kacamata pelindung, ya menurut saya mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar dong. Gitu. Jadi apalagi harus masalah kornea ini ya. Masalah kornea, jadi harus dilindungi. Gitu. Kalau yang las ya pakai kacamata pelindungnya. Saya yakin kacamata las itu ada standarnya. Itu bukan kacamata kita biasa yang kita tahu ada ya. Ada safety-nya soalnya. Iya, jadi pasti itu sudah ada standarnya, melindungi